12 tahun ya bersama satu brand gitu kan. Bangunnya itu kan benar-benar dari nol. Iya. Itu hal yang nggak mudah. Iya. Jadi udah mulai, Beb? Nggak, belum. Udah ya? Oh sudah. Ya ulang tanya, Beb. Background waktu dari kecilnya gimana? Mimi dibesarkannya itu seperti apa sih, Beb? Dari mana gitu? Sehingga bisa menjadi seperti yang sekarang. Ya, Mimi itu sebenarnya dibesarkan dari keluarga, ibu aku itu guru, Beb. Bapak aku itu petani. Mimi itu tinggal di desa terpencil. Bener-bener itu desa banget, kalau cari di peta nggak ada loh, coba cari. Serius? Desa Gabus. Iya, nggak ada gitu. Jadi kalau cari desanya Mimi nggak akan ketemu. Desa Gabus. Gabus? Oh iya, baru dengar desa itu, Beb. Kalau kamu ke sana itu desa, kalau mulai musim kemarau bener-bener kekeringan, nggak ada air, itu desaku. Jadi kalau mulai musim kemarau, biasanya Mimi itu sampai cari air tuh jauh banget nih Mbak, pakai ember. Oh, ya? Itu hanya untuk mandi itu ya seember gitu. Nanti cari air buat sekeluarga. Jadi Mimi hanya punya jatah ya satu ember itu aja. Itu waktu kecil, waktu dari dulu kayak gitu? Iya. Sampai sekarang masih kayak gitu nggak? Sampai sekarang, ya masih kekeringan, cuman nggak separah. Karena kan mulai ada PDAM. Kalau dulu waktu kecil nggak ada listrik, Beb. Serius nggak ada listrik. Oke. Tahun berapa itu ya? Itu kelas 1 SD itu Mimi belum ada listrik. Jadi ada listrik pertama kali dan mengenal mulai kulkas itu kayaknya sudah kelas 4 ya. Kelas 4 SD itu mulai happy banget sudah ada listrik. Tapi PDAM belum ada. Memang masih tetap sumur. Kita mesti kalau pas kemarau sumur kita sendiri kering, jadi mesti cari yang memang ada sumbernya. Nah itu tuh jauh. Itu jalan kaki, Beb. Jalan kaki? Jalan kaki. Waduh, berarti dari kecil juga perjuangannya juga udah ini ya? Olahraga itu. Oke, lanjut. Berarti struggle dong ya waktu kecil itu, kehidupan struggle tuh ngalamin juga mungkin dong? Orang melihatnya, kalau orang melihat hal itu sekarang, itu struggle. Tapi enggak, karena kita itu happy ya kerjainnya sama anak-anak seumuran Mimi. Waktu di desa juga melakukan hal yang sama. Jadi waktu kecil, tugas kita waktu SD ya sudah normal ya. Kita udah bisa masak, Beb. SD itu udah bisa masak, cari air buat satu rumah, cuci baju, cuci piring. Ya itu memang sudah sehari-hari dilakukan dengan sukacita. Karena ya memang seperti itu gitu. Dan itu melakukannya itu berarti sendiri-sendiri, maksudnya Mimi udah terbiasa mandiri sudah dari kecil. Tanpa disuruh, karena memang sudah tahu pekerjaannya itu. Jadi kan juga orang tua kan sibuk ya, ibu kan ngajar sampai siang kan, kasihan kalau misalkan harus pagi air nggak ada untuk masak, ibu kan juga sudah masak juga. Cuman kalau ibu masak itu biasanya kan pagi 4:30 dia udah masak. Nah siang biasanya tuh aku bantuin, karena kalau weekend tuh aku yang masak gitu. Jadi berapa saudara sih, Beb? Aku bersaudara itu 3. Nah, jadi aku punya adik itu waktu aku tuh justru udah kelas 6 baru punya adik gitu loh. Kakak aku sekarang tinggal di Lampung, jauh. Berarti kamu nomor 2 ya? Nomor 2. Oke. Nah, terus apa pelajaran yang jadi modal sampai bisa jadi saat sekarang ini, maksudnya yang diajarkan oleh orang tua itu apa? Waktu kecil ya, pembelajaran waktu kecil, karena ibu aku seorang guru, jadi satu hal yang harus selalu dipegang itu adalah kejujuran. Kejujuran, kemudian juga mengutamakan orang lain terlebih dahulu daripada diri kita. Mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kita. Jadi waktu kecil tuh lucu, Beb, aku tuh bener-bener anak kecil sekarang kan kadang suka rebutan makanan ya. Itu belum pernah terjadi dalam hidup aku, rebutan makanan. Bahkan kalau teman datang, semua yang aku punya harus kasih aja semuanya. Kasih semuanya. Iya, nanti kalau ada sisa ya oke lah buat aku. Tetapi kalau mereka masih mau, mereka aja. Bukan berarti aku pengen gitu, enggak. Jadi walaupun dari kecil mungkin untuk mendapatkan sesuatu itu nggak mudah. Tetapi yang aku pelajari ya didikan dari orang tua aku itu, ibaratnya nggak perlu khawatir dengan apa yang akan kamu dapatkan, nggak perlu dipusingin gitu loh. Tetapi ya dari kecil sudah ngalir gitu aja, Beb. Pokoknya kalau ada orang happy, aku happy aja. Seneng kalau teman-teman ngumpul. Jadi aku kasih mainanku, aku kasih. Apa aku kasih gitu. Mainannya tahu zaman dulu apa? Kelereng, wayang-wayangan. Oh iya, sama lah ya. Kita kan seumuran ya mainannya pasti sama ya. Gak kayak anak sekarang yang main. Tuh tahu ya, Beb ya. Terus itu kasih aja gitu. Mereka suka, berarti kasih gitu. Oke, luar biasa ya. Terus juga waktu kecil tuh
lucunya gini Beb, itu aku masih SD ya, sekitar kelas 4 SD. Itu kan karena desa aku nih desa terpencil ya. Kalau melihat orang asing itu ya nggak ada rasa takut, Beb. Orang asing itu ya kita welcome seperti saudara gitu. Itu memang di kampung begitu. Jadi sama ada selalu orang asing, kakek-kakek udah tua banget, lusuh, bajunya tuh hitam gitu ya. Dia suka kalau sebelum ke makam keluarganya, jadi dia tuh jauh-jauh jalan kaki untuk kayak ziarah ke makam saudaranya. Di mana itu di kampungnya aku, Beb. Nah, dia selalu mampir ke rumah aku untuk minta minum, tapi sama ibuku pasti dikasih lebih, yaitu makanan, semua yang kita punya disuguhin. Nah, aku cuciin bajunya karena itu bajunya tuh hitam banget, bener-bener hitam. Aku kasih rinso pun masih berapa kali masih tetap hitam, Beb. Nanti siang gitu ya sudah aku jemur, baru si kakek itu pergi. Oh, itu dan itu gila. Terus dilakukan sampai akhirnya. Itu nggak kenal ya berarti? Nggak kenal, sampai akhirnya itu SMA, kakek itu meninggal. Oh berarti dalam waktu yang lama dia ada di situ. Okay. Mungkin sebenarnya dia nggak tua banget, tapi karena kehidupan di desa ya, jadi tua sekali, kelihatannya tua sekali. Jadi waktu aku SMA kelas 1 dia meninggal. Oke. Gitu, udah anggap juga kayak kakek sendiri atau keluarga sendiri lah ya. Padahal itu nggak kenal, benar-benar nggak kenal. Iya. Ya kalau kehidupan mungkin memang iya ya, kalau misalnya kehidupan di desa atau kehidupan di daerah itu ya memang kepercayaan satu sama lain orang itu nggak ini ya, nggak kekeluargaan ya, itu. Semua yang ditemui itu kayak saudara gitu, Beb. Itu perbedaannya sih kalau dengan sekarang ya. Nah terus, aku mau nanya nih, Beb, apa sih definisi sukses menurut kamu tuh yang dulu sama kamu yang sekarang? Definisinya apa Definisi sukses. Nah, kalau definisi sukses sendiri, aku tuh waktu kecil kelas 4 SD itu sudah menanyakan ke orang tuanya aku, ibu aku tepatnya ya, aku tanyain sukses itu seperti apa. Sukses itu kalau kita itu punya rumah tingkat, gitu ya kan namanya orang desa ya Beb ya, punya rumah tingkat, punya mobil gitu. Aku tanya ke orang tua aku, oke, cita-citaku punya rumah tingkat di Bali, punya mobil. After itu kalau sudah punya ngapain, Bu? Maksudnya punya rumah tingkat di Bali? Maksudnya waktu kamu kecil sudah bermimpi pengen punya rumah tingkatnya nanti di Bali. Iya, kamu pasti bisa. Nah, orang tua aku tuh bilang begitu. Kenapa kok pasti langsung kepikiran Bali? Nggak tahu. Dari kecil aku pengen banget Bali karena orang-orang itu kalau studi tour di desa aku itu orang anak-anak SMA, kakak-kakak itu selalu perginya ke Bali kan. Jadi aku pengen kalau misalkan tinggal itu nanti suatu hari aku tinggal di Bali. Gila, luar biasa ya. Maksudnya itu ini ya, ternyata memang benar ya yang namanya dibilang apa yang dipikirin itu ya kejadian, ya buktinya kejadian. Padahal kamu nggak tahu kan sebelumnya Bali itu di mana? Masih kelas 4 SD, Bali di mana juga belum pernah ke Bali gitu. Ke Bali pertama kali itu waktu SMA, finally ke Bali. Itu pertama kali. Nah, waktu itu aku tanyakan ke ibu aku, Beb, ini, Bu, kalau udah punya rumah, udah punya mobil, terus ngapain? Tugas kita ngapain? After itu apa? Kan udah punya. Apa udah selesai? Ya enggak, kamu harus terus berkarya gitu. Karena banyak orang kan yang bisa kamu bantu dari kalau kamu punya apa lagi gitu. Ibaratnya suruh berkaya terus, nggak ada istilahnya dalam hidup itu selesai. Nggak ada selesainya. Itu hanya impian awal dan itu aku temukan sekarang saat aku di industri asuransi, kemudian perubahan kehidupan aku dapatkan, ya definisi suksesnya sudah mulai berubah. Bukan lagi ibaratnya untuk mengejar yang tadi, tetapi membantu orang-orang agar mereka nggak struggle stagnan kayak aku dulu gitu loh, Beb. Mereka juga bisa berubah kehidupannya, memiliki mimpi-mimpinya dengan cara bermanfaat ya buat orang banyak. Itu, Beb. Oke. Berarti kalau dilihat, kalau misalnya setuju sih kalau misalnya definisi sukses yang sekarang dengan level yang berbeda ya berarti ya, artinya nggak hanya memikirkan untuk diri sendiri lagi ya, tapi benar-benar untuk berkontribusi untuk orang lain. Itu juga nanti mereka akan menduplikasi hal yang sama gitu ya. Pernah menghadapi titik paling terendah dalam hidup aku. Jadi titik itu saat aku punya anak waktu itu dia umurnya 6 bulan, Beb. 6 bulan kan udah lepas dari ASI ya kan. 6 bulan udah lepas dari ASI dan perlu susu. Dan saat itu menurut aku anak itu kan anugerah ya, terbesar dari Tuhan. Aku selama hidup di Bali gitu ya, sampai aku punya anak, aku belum bisa balas budi ke orang tua aku. Mereka benar-benar struggle buat kuliahin aku.
Tapi saat aku sudah bekerja, aku belum bisa balas budi sama mereka. Saat aku punya anak, aku pun merasa aku ini jadi seorang ibu yang belum mampu memberikan yang terbaik buat anak aku. Karena waktu itu sempat Beb, sudah hampir jam 10, aku benar-benar gak ada uang sama sekali. Kredit card sudah over limit. Jadi anak aku tuh susunya habis. Jadi bingung, deg-degan, sudah hampir jam 10, udah setengah 10, jadi no choice. Aku itu dia belum minum susu maksudnya? Belum minum susu. Jadi setengah 10, karena susu dia sudah yang terakhir, itu kan sudah diminum sore gitu kan. Dan dia harus minum lagi dong. Tengah malam biasanya dia minum dan susunya itu udah nggak ada. Jadi apa yang harus aku lakukan, kan nggak mungkin, ibaratnya anak aku nggak minum susu, nggak mungkin. Jadi yang aku lakukan benar-benar korbankan harga diri aku turunkan serendah-rendahnya, karena bagi aku ngutang itu adalah suatu hal yang sangat tabu, karena dari kecil aku diajarkan apapun yang kamu punya, ya itu yang memang kamu bisa nikmati. Jangan pernah ngutang atau menyusahkan orang lain. Jadi aku terpaksa ngutang Beb ke sahabatku. Sahabatku sampai nangis. Kenapa kamu cuma pinjam uang buat beli susu anak kamu? Kamu tuh sampai nggak mau ngomong, ini udah mau tutup tokonya gitu. Jadi itu yang benar-benar luar biasa. Iya. Lanjut. Jadi saat itu aku ngerasa, ya Tuhan, kamu sudah memberikan kepercayaan seorang anak, tetapi gimana tanggung jawab aku sebagai seorang ibu? Nggak bisa benar-benar memberikan yang terbaik, bahkan sampai ngutang. Dari sejak itu aku doa banget sama Tuhan, tolong tunjukkan caranya bagaimana sih aku bisa kaya, bukan hanya cuma bertahan, bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup anak, tapi aku juga bisa balas budi ke orang tua. Itu. Nah, sampai tahun 2000, akhirnya nih Beb ya, kalau kita kacau, ini aku pelajari waktu kalau hati aku kacau, aku mikirin itu, aku galau, ngerasa kekurangan uang. Ya nggak ketemu solusinya. Ya aku waktu itu ada muncul buku, kayaknya buku itu juga dikirim Tuhan deh. Tiba-tiba ada di meja aku, The Law of Attraction, karya The Law of Attraction yang biru tuh, karya siapa ya Beb ya? Lupa tuh. Nah, yang jelas di buku itu tertulis, ya ibaratnya tuh kita ini cawan gitu kan. Kalau kita menginginkan rezeki dari Tuhan, cawan kamu goyang, hati kita, perasaan kita goyang, dan dia tumpah kemana-mana. Yang diperlukan hanyalah cukup tenang, tarik nafas dan tenang. Yang aku lakukan saat aku bingung, aku berpikir tenang, ya udah tenang, pasti ada jalannya. Dan benar Beb, saat itu aku ditawarin pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat. Happy ya, sementara solve problem untuk kekurangan tadi beli susu. Tapi ternyata biaya hidup tuh gila loh Beb naiknya. Ini tadi incomeku udah 2 kali lipat, tetap aja cuman buat bertahan. Sampai bingung, Tuhan gimana sih caranya orang itu loh bisa beli rumah, bisa beli mobil, bahagiakan orang tuanya. Ya. Itu kerja di mana? Yang dapat income 2 kali lipat? Accounting. Ya, accounting di sebuah biro jasa gitu ya, sebagai manajer accounting di situ. Walaupun aku nih bukan dari akuntansi ya Beb ya, tetapi bukan. Jadi aku di sastra Inggris Beb, tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya. Tapi dan waktu kuliah kenapa memutuskan ambil sastra Inggris, karena aku benci banget yang namanya hitung-hitungan, matematika. Ternyata apa yang kita benci itu yang didatangkan. Itu yang datang malah. Makanya pekerjaan dan sumber income-nya juga diberikan dari accounting. Dari accounting gitu. Nah, tapi menjadi accounting waktu itu 3 perusahaan, ya sudah ada part-time 2, aku 3 perusahaan jadi accounting Beb. Sudah lumayan, tapi tetap aja karena biaya hidup lonjakannya luar biasa, itu hanya bertahan Beb. Jadi itu nggak cukup. Udah 3 perusahaan, pegang itu accountingnya perusahaan itu semua. Accounting kan pekerjaannya bukan hanya diam ya, tapi juga invoicing dan sebagainya. Walaupun yang 2 perusahaan lainnya aku tidak full time, tapi pekerjaannya everyday ada. Jadi aku kerjain biasanya pulang kerja. Nah, di satu titik aku bilang, ini sampai kapan ya ngekos gitu ya? Kan ngekos Beb, kamar kecil di Bali itu kalau dengan harga 800.000 tuh dapat kecil banget. Jadi aku waktu itu ngekos, aku pengen banget punya rumah dan aku nekat ambil rumah dengan gadein SK pensiun orang tua aku. Aduh, gila. Nekat kan? Nekat ya? Nekat banget. Dan aku mulai ambil rumah itu di ACC bulan Desember, dan tahu nggak Beb? Cicilan rumah itu sendiri KPR ya. Plus cicilan aku yang lain, ada motor gitu ya, kartu kredit, itu gaji aku habis loh.
Yang dari 3 perusahaan Ya, itu habis jadi semua? berpikirnya gini, punya rumah ini tapi nggak bisa makan. Iya. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan itu nggak akan pernah tutup mata. Oke. Tuhan itu nggak akan pernah biarkan kita kelaparan, Beb. Hmm. Jadi aku tetap percaya Tuhan pasti siapkan jalannya dan luar biasanya, Beb. Bulan Oktober, aku nggak tahu bulan Oktober ini the best month ever. Kayaknya selalu Tuhan kasih Selalu di surprise bulan Oktober aku. gitu ya? Selalu mulanya di bulan Oktober. Oktober gitu ya. Jadi bulan Apa yang Oktober terjadi? diperkenalkan bisnis asuransi ini. Oh, Jadi oke. saya ketemu, Pertama kalinya gitu ya, Mimi pertama ketemu kali. seorang leader asuransi, dia kerjanya enak, lifestyle-nya enak, masih bisa urus keluarga. Disitulah Mimi terbuka, gila ini kayaknya jalan nih dari Tuhan. Dan benar, bulan November lisensi sudah aktif, sudah mulai bisa omset. Desember, Januari justru pas pertama kali harus bayar KPR. Oke. Artinya, gaji Ada. habis kan? Ah, Justru ada sumber penghasilan yang disiapkan Tuhan itu 1 juta waktu itu, Beb. Oke. Jadi dengan 1 juta itu, ya udah waktu itu ibu aku kan celebrate ya, punya anaknya ada rumah, tapi Bu tolong listriknya sedikit aja ya, yang dinyalain 1 aja karena budget buat listrik hanya 100.000. Yang lainnya buat susu, lainnya gali lubang, tutup lubang dengan kredit card. Tapi aku jalaninya bukan suffer karena ada syukur. Kenapa? Ada jalan. Ada jalan. Ada jalan. Ada jalan yang Benar-benar dibukakan gitu Mimi ya. mulai ngelihat gila ya Tuhan tuh luar biasa besar gitu. Dia persiapkan segala sesuatu di saat yang tepat. Jadi Mimi lihat, Mimi yakin Februari ini pasti akan double. Maret akan triple dan Iya. itu semua terjadi. Terjadi. Oke. Waduh. Itu semua keren, terjadi keren. luar biasa. Iya, Dan jadi benar ya. Berarti kalau misalnya yang namanya kita percaya kalau udah dititipkan Tuhan sesuatu, ya apapun bebannya ya udah jalan gitu ya. Iya, iya. Dan satu hal lagi saat semua sudah berjalan, berarti aku punya sumber income banyak ya. 4 malah Ada ya. 3 insurance, ya. 3 dari consultant accounting tadi, Beb. Satu hal, kalau kita mau bertumbuh, kita harus mulai fokusnya mau di mana. Ya. Betul ya, Beb ya. Nah, di perjalanan selalu nasabah bilangnya gini, kan kamu itu kan kerja 3 perusahaan. Nanti kalau aku kenapa-napa siapa yang urus? Oh tenang aja, nanti bulan Februari saya resign. Dan aku tuh baru ingat, itu ngasal. Kata-kata itu ngasal, nggak tahu dari mana. Benar. Tapi setiap orang nanya Februari, saya resign. Tapi nggak tahu how resign, Beb. Karena pekerjaan aku di yang konsultan itu ya, itu benar-benar nggak bisa didelegasikan ke yang lain. Pekerjaannya never ending. Itu ada 4 kantor yang aku handle dan nggak bisa didelegasi. Susah banget gitu ya. Jadi kalau mau resign itu nggak tahu startnya how. Sampai tiba-tiba di bulan Februari, beneran Tuhan kasih jalan, aku resign. Beneran tuh resign? Beneran resign di bulan Februari. Jadi di sini, di bisnis ini itu sampai merinding, miracle-miracle itu datang. Iya, oke. Nah, itu kan proses, itu pindah perusahaan ya? Iya, pindah perusahaan. Nah, ini yang menarik nih ya. Aku shock juga waktu pas pertama kali ya. Aku dengarnya gini, ya kita kan udah lama juga ya berteman ya di industri ya. Jadi lihat, ini YDK beneran nih pindah gitu ya. Nah, jadi pas dengar pertama juga yang shock. Masa sih seorang YDK pindah gitu loh. Nah, ini bicara pindahnya itu pindah ini ya di satu industri, pindah brand nih ceritanya ya, dari brand yang kamu tadi bilang kamu struggle dari awal segala macam dengan pertumbuhan yang udah ya menurut aku sih udah oke banget ya gitu loh. Terus kamu pindah brand. Itu apa yang menyebabkan kamu pindah? Iya, kenapa? Gitu. Jadi sebenarnya Beb ya, setiap orang pindah itu adalah saat suatu hal itu setiap orang kan tadi ya mimpinya itu kan berkembang. Betul nggak? Di awal mimpi-mimpi Mimi itu kan membantu namanya kita sendiri berubah kehidupannya dan membantu orang lain juga berubah kehidupannya, partner-partner kita. Nah, tapi ada impian lain nih yang nggak bisa Mimi raih dari situ, yaitu sustainability income yang Mimi selalu janjikan ke tim. Mimi selalu janjikan ke partner bahwa one day saat kita nggak mampu kerjain lagi karena risiko entah sakit ya kan atau tua, namanya kita productivity pasti menurun ya. Hasil kerja keras kamu itu nggak akan pernah hilang. Itu yang terus Mimi janjikan. Maka kenapa partner YDK Group itu terus berkembang dari berbagai background, Beb. Mereka bukan hanya yang kekurangan penghasilan kayak Mimi dulu, tetapi mereka juga yang dari pengusaha yang sudah secara income itu mereka penghasilannya udah bagus, tapi udah dia oke. join waktu Tetapi itu kenapa join? Karena kan income mereka tetap aja rawan karena depend on them. Kalau di sini yang kita janjikan berbeda. Nah, saat Mimi melihat bahwa Mimi nggak bisa lagi fulfill janji itu dengan sistem yang ada, ya Mimi harus mulai galau nih awalnya, mulai galau kan. Jadi itu tuh sebenarnya terjadinya gini, Beb.
Mimi cerita sedikit ya, flashback ya. Iya, iya, iya. Perjalanan Mimi membangun bisnis insurance. Iya. Jadi memang dalam proses perjalanannya yang orang lihat itu nggak mudah, tetapi kalau Mimi sendiri tantangan-tantangan yang ada itu hampir dibilang nggak kerasa. Nggak Karena kerasa. tantangan itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita bertumbuh, Beb. Yang Iya. akan kita ajarkan kembali ke tim kita. Betul ya. Jadi kalau dibilang susahnya di mana? Nggak ada. Dibandingkan dengan apa yang kita dapat Iya, di iya. industri insurance tuh nggak ada susahnya, Beb. Iya, iya, iya. Ya kan? Sometimes ada tim yang misalkan pasti ada ya, entah konflik atau apa, tetapi it's okay. Itu ada sebuah reason Iya. kenapa orang come and go. Iya, Jadi iya. nggak masalah. Jadi kalau dibilang ada masalah, nggak Nggak ada, juga, nggak nggak masuk juga. masalah. Makanya secara bisnis, kalau Mimi cerita dari awal sampai tahun 2021 ya, 2021 2022 akhir pun bisnis tuh nggak pernah turun, Beb. Oke. Manpower pun terus bertambah. Tetapi kenapa kegalauan Mimi mulai ada? Iya. Satu, saat melihat partner, kenapa ya? Kalau Mimi sendiri income-nya naik terus, kenapa hanya Mimi? Oh, Kenapa oke. yang lain mereka struggle, Mm-mm. stagnan, bahkan mengalami kemunduran? Iya. Itu kita nggak bisa dong tutup mata, Beb. Mm-mm. Karena kalau mereka terus income-nya mengalami kemunduran, bener nggak lama-lama kita juga ditinggalkan. Iya. Sebagai seorang leader, pasti kita fokus ke solusi. Solusinya apa nih? Mulai buat inisiasi, ya kan? Mulai bikin plan, bantuin mereka bagaimana bisa bertumbuh. Tetapi satu hal, saat ada perubahan sistem di tahun 2021 yang memupuskan impian kita tentang automatic income, ya income yang sustain tadi, Beb, itu benar-benar hilang. Oh, jadi Ini sudah nggak bisa tahu lagi solusinya apa. oke, jadi ada satu perubahan. Perubahan itu tuh justru membuat kamu jadi nggak nyaman ya, karena apa? Anak-anak juga merasa stuck justrunya di situ. Jadi Karena perubahan sebenarnya sistem itu atau apa? Perubahan sistem itu nggak berdampak buat anak-anak. Heeh. Tapi untuk mimpi mereka ke depannya dan mimpi yang sudah Mimi tanamkan ke mereka, itu pasti berdampak. Oke. Jadi contoh, Mimi menjanjikan kita pergi ke Jakarta, tetapi padahal kita pasti nggak akan ke Jakarta. Oke, Kira-kira iya, gimana? iya. Iya, iya, Ya iya. kan, Iya. dan Mimi itu Ada nggak rasa bisa, bohong ya, apa, Mimi kita tuh udah nggak tahu bisa ya. bluffing, nggak bisa gimmick. Jadi sejak itu ya tahun Januari 2022, Mimi nggak pernah mau jadi speaker lagi. Baik di BSP ya maupun di Biskomnya kita, itu kan ada ya untuk sharing tentang bisnis ini seperti Iya, iya, apa. iya. Mimi stop. Kenapa? Karena Mimi merasa Bohong nggak gitu ya? bisa kalau Mimi bohong. suruh ngomong hal-hal yang itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada, oke. Ya, dan itu hanya gimmick saja. Emang gitu ya, emang perasaan itu tuh muncul karena memang sesuatu yang memang rasanya tuh memang itu nggak bakal bisa dicapai untuk anak-anak itu gitu ya. Iya dong, karena kan memang benar-benar automatic income-nya dihilangin, Beb. Oke, Di oke. sistem itu automatic income dihilangin karena memaksa setiap orang harus kerja keras selamanya. Oke. Itu dengan ngomset 800 juta. Kalau Mimi lihat dengan tim ada BP itu 39 BP ya, berarti 40 sama Mimi ya. Itu yang bisa mencapai angka di atas 600 hanya segelintir aja. Oke. Hanya beberapa orang saja. Imagine, saat one day mereka sudah capek-capek nih bangun yang namanya jaringan. Dan mereka justru harus achieve 800 juta. Di Iya. mana yang 800 juta itu biasanya hanya Mimi yang bisa. Dan beberapa partner lainnya. Berarti mereka nggak akan pernah bisa achieve itu, Beb. Oke. Gitu. Itu yang Mimi lihat. Nah, kemudian Mimi bingung nih. Dan Mimi lakukan apa? Mimi itu nggak pernah namanya mencari asuransi lain. Iya. Karena darah sampai tulang-tulangnya itu ya sudah Udah secara mendarah daging. emosional ngeblend dengan perusahaan, dengan partnernya, dengan mimpi-mimpinya. Iya. Yang Mimi lakukan ya Mimi otomatis bertanya, kenapa dirubah? Oke. Satu produk terjual sudah ada hak ya kan, kompensasi yang dijanjikan. Kenapa oke. harus dikasih pagar? Ah. Hanya itu saja. Dan tapi Mimi nggak transfer hal itu ke tim dong. Mereka nggak tahu, Beb. Iya. Mereka nggak tahu karena Tahan nggak sendiri berarti ya. Iya, Mimi hanya berusaha cari solusinya dulu. Oke. Solusinya apa? Siapa tahu ini bisa berubah. Oke. Betul ya. Sampai finally dari Januari 2022 bingung ya, energinya otomatis untuk omset pribadi itu impact. Karena omset pribadi itu kan bergantung dari mood kita ya. Dari fisik, mental, spiritual kita. Begitu ada penurunan aja,
ya langsung hilang, Beb. Hmm. Itu yang terjadi nggak bergerak. Tetapi growth tidak terlalu berdampak karena sudah ada support system yang dibuat ya. Jadi tidak terlalu berdampak, omset masih oke, masih miliaran ya. Sampai Mimi dipertemukan sebuah peluang ini yang membuat Mimi kebuka, gila ya. Ini kemarin yang tim pada cari tapi mereka tolak. Market cari tapi tim tolak karena kita nggak punya untuk produknya. Yang kedua, sistemnya ini benar-benar yang kemarin tim ya rekrut orang mereka nggak dapat apa-apa, di sini benar-benar dapat win all level. Kalau secara posisi Mimi harus turun posisinya karena secara angka kalau dari generasi mungkin ya seharusnya lebih besar di sana karena Mimi sudah 80% itu kan income dari grup. Itu 80%. Jadi kalau memutuskan untuk pindah pasti itu hal yang nggak mudah untuk mendapatkan income itu balik. Cuman satu hal, Mimi nggak bisa tidur selama 2 minggu itu mikirinnya gini. Balik lagi kalau kamu yang pertahankan adalah uang itu akan menguap dan hilang. Pasti, sooner or later, saat tim kamu nggak berkembang. Ingat, tujuan membangun bisnis ini apa? Develop people, build people. Kalau mereka nggak bertumbuh, kamu masih mau stay. Dan kamu artinya leader yang use people untuk kepentingan mimpimu. Bukan kamu mau use kemampuan kamu untuk nge-build dan membantu mereka bertumbuh. Finally, Mimi cerita dengan para key leader. Dan key leader mereka bisa melihat peluang ini dan kita memutuskan, oke, kita move together as JDK Group Indonesia or we stay together just for survive as JDK Group Indonesia. Waduh, berarti ini ya memang benar-benar perjalanan struggle-nya tuh luar biasa ya. Nah pada saat Beb, kan udah pindah. Nah itu pindah itu sesuatu yang kayaknya dibilang tabu sih enggak ya, cuman apa ya, kayak ada sesuatu hal yang dianggap aneh gitu, pindah brand padahal masih di industri yang sama ya. Nah banyak sekali yang aku alamin tuh pertama tuh ya omongan sana sini, rumor dan segala macam gitu. Nah, kadang nggak mau temenan ya. Itu yang paling ini juga. Nah kamu ngalamin juga nggak hal yang kayak gitu? Sebenarnya mungkin mengalami, cuman nggak terlalu dirasakan signifikan. Ya kenapa? Karena kan fokus ya untuk tim-tim yang saat ini sudah bergabung di sini, apa yang mesti dilakukan hanya fokus di situ, Beb sebenarnya ya. Cuman saat kita pindah, banyak orang paradigmanya berpikir bahwa kita meninggalkan income. Yang kedua, kita meninggalkan nasabah. Yang ketiga, kita meninggalkan partner. Ya kan? Padahal bukan itu. Kita tidak pernah meninggalkan apa-apa. Kalau masalah income itu melekat dengan diri kita, Beb. Karena income itu barternya tuh dengan tujuan kamu, visi hidup kamu, ya, knowledge, attitude, karakter, dia melekat di sana. Jadi income itu pasti akan balik lagi gitu ya? Nggak mungkin. Ibaratnya kamu kapasitasnya sudah segitu, Tuhan nggak kasih segitu dengan cara yang berbeda. Gitu, dengan cara yang berbeda. Kemudian kalau meninggalkan nasabah, kita nggak pernah meninggalkan mereka, Beb. Kita masih di industri yang sama. Sampai hari ini, Mimi pun masih ngurusin untuk renewalnya, bagaimana proses klaimnya, tanpa berpikir komisi. Komisi kan sudah nggak dapat, tetapi pelayanan itu lifetime, Beb. Jadi sebenarnya kalau mulai dibilang, kalau yang namanya pindah brand itu, ya hanya pindah penempatan kita aja kan, tapi semua urusan yang berhubungan dengan itu ya kita urus semua juga. Kemudian untuk partner sendiri, beberapa partner pasti punya tujuan yang berbeda, nggak sevisi dengan kita, dan it's normal, wajar, karena orang kan pikiran ataupun mindset seseorang dipengaruhi dengan situasi hidup mereka, lingkungan, banyak hal, jadi it's okay, nggak masalah. Dan menurut Mimi tidak pernah meninggalkan apapun. Bahkan Mimi happy, Mimi sudah create sebuah karya. Ya paling enggak mereka saat ini kalau bertumbuh dengan karya yang sudah disiapkan, ya support system yang sudah disediakan dulu dan mereka terus bertumbuh, ya Mimi happy. Gitu. Ya, dan Mimi sekarang fokus untuk membangun yang baru dengan tujuan yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi ya, pastinya bersama mereka yang punya mimpi saat ini lebih besar, Beb. Di situ. Kalau dilihat memang beberapa tim
ngelumi kayak pindah keyakinan ya gitu kan. Ya betul, memang pindah keyakinan artinya beda keyakinan. Beda keyakinan artinya satu yang diyakinkan tadi betul, bakal jadi kan capai beda ternyata keyakinan. Mereka beda keyakinan, tapi satu hal, sebenarnya pertemanan itu tidak pengaruh kan dengan keyakinan. Iya. Bukannya kayak Beb kan temennya ada banyak agama ya. Iya, punya keyakinan benar, masing-masing, benar. punya paradigma masing-masing, tetapi satu hal, kita punya tujuan kalau di industri ini kan membantu masyarakat terproteksi, membantu partner-partner kita mencapai impian, ya itu aja. Iya, benar-benar. Nah itulah. Ibaratnya kayak lawyer ya, Beb. Kita lihat lawyer itu, kalau di pengadilan mereka akan membela masing-masing kliennya. Tetapi di luar itu kita berteman, kita bahkan ada beda kotak, beda ranah ya. Iya. Jadi harusnya juga begitu kita masih berteman, kita masih seharusnya bersaudara. Harusnya sih begitu ya, harusnya ya. Tapi itulah itu yang terjadi sih. Makanya aku juga ngelihat ini sesuatu yang disebut fenomena juga sebenarnya sesuatu yang aneh juga kalau misalnya itu harus terjadi, bahwa kalau misalnya pindah brand sesuatu itu membuat pertemanan jadi rusak, yang tadinya hubungan baik kemudian jadi nggak baik, itu kan sesuatu yang padahal masih di industri yang sama loh, hanya beda brand doang ya. Karena kita di Indonesia, Beb, masih kayak kita lihat juga ya, kayak kasus perceraian lah, itu kan orang memandangnya tabu, ya kan, padahal itu sudah memang suatu hal yang nggak ada seorang pun yang suka yang gitu pengen, ya, tetapi gitu, kan itu terpaksa dilakukan karena tujuan masing-masing sudah berbeda. Dan itu ada undang-undang yang mengatur. Sama halnya dengan perpindahan ini sudah ada yang mengatur. Jadi seharusnya ya itu tidak menjadi problem. Ya kan? Oke. Nah apa nih Beb yang ada hal yang berat nggak yang kamu lakukan pada saat kamu pindah itu? Apa sih yang hal yang paling berat? Yang memberatkan? Hal yang paling berat membuat keputusan pindah itu satu hal, Beb. 12 tahun ya bersama satu brand gitu kan. Bangunnya itu kan benar-benar dari nol. Iya. Itu hal yang nggak mudah. Iya. Karena nasabah juga ada ratusan di situ, partner terutama mereka sudah kayak keluarga. Buat Mimi yang mereka tuh benar-benar Mimi kayak gimana ya? Membantu, ngajarin, udah kayak emaknya, kayak ngajarin anak dari lahir, gimana diasuh, ya kan, dan terpaksa kita harus terpisah. Iya, itu pasti berat ya. Kalau hubungannya semuanya baik-baik saja, mereka bertumbuh memang happy ya, tetap melihat mereka bertumbuh dimanapun, tetapi yang berat kan adalah yang biasanya hari-hari belajar bersama, diskusi bersama, itu nggak ada lagi. Iya. Dulu mereka apa-apa sulit. Mereka nanya Mimi, mereka nyari Mimi. Mereka punya masalah keluarga, masalah finansial, masalah dengan klien, dengan partner, bahkan masalah mentality mereka selalu cari Mimi. Iya. Sekarang itu nggak ada lagi. Iya. Dan itu memang nggak gampang, ya. Lebih ke nggak mudahnya itu melepaskan secara emosionalnya. Setiap mengingat mereka, ya Mimi kangen aja. Iya. Jadi, Oke. Minum dulu. Iya. Tapi bagi Mimi satu hal, Mimi bangga sama mereka. Kita sudah sama-sama bertahun-tahun dan mereka bisa build community yang Mimi lakukan yang sama. Ya, pasti beratnya lebih ke hubungan sih, Beb. Harapannya masih tetap deket kayak dulu. Tapi nggak bisa kan, karena mereka mungkin juga terbatasi menjaga entah paradigma mereka apa. Kalau ketemu Mimi kan juga nggak tahu. Padahal namanya ibaratnya hubungan anak dengan orang tua, kamu sudah menikah misalkan sudah dengan rumah tangga sendiri, kita tetap in touch harusnya. Iya, harusnya ya. Ya, sampai saat ini memang masih in touch, tapi ada yang berbeda. Ada yang berbeda, ada yang membatasi. Jadi sebenarnya kalau saya boleh dibilang itu aku juga bisa rasa banget sih. Maksudnya nggak gampang ya buat sebenarnya seorang Mimi untuk pindah itu yang mungkin rumor di luaran sana banyak yang bilang mungkin ya dia jangan gampangnya pindah ninggalin partner, ninggalin nasabah. Buktinya ya bisa lihat sendiri juga nggak gampang kan ya. Maksudnya dibesarkan dari nolnya, terus kebersamaannya 12 tahun loh. 12 tahun tuh pasti dan nggak kita deket berat banget. Lah. Iya deket. Ya, artinya kan dengan pindah itu nggak semerta-merta, oh ya pindah karena duit, karena apa, nggak gitu ya sebenarnya. Jadi memang berat banget.
Tapi kenapa Mimi nggak cerita ke semua tim secara keseluruhan? Mimi cukup cerita ke key leader. Saat salah satu key leader memutuskan untuk tetap stay, Mimi respect untuk keputusan itu dan Mimi nggak perlu jelaskan ke yang lain. Iya. Karena itu leadernya akan menjelaskan itu kenapa Mimi pindah. Iya. Tapi harapan Mimi walaupun berbeda brand, ya mereka tetap memegang semua apa yang sudah kita pelajari bersama gitu ya, untuk menjaga bahwa bisnis ini bukan tentang uang saja, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan value hidup setiap orang, bagaimana benar-benar kita bukan use people, tetapi kita membantu mereka. Benar-benar ya. Ini hanya niat kan berbeda ya, Beb ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau mereka bertumbuh, Mimi pasti happy. Oke. Aduh, luar biasa ya sebenarnya niat apa. Kamu sebenarnya punya niat yang tulus kayak gitu, tapi ya balik lagi ya, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kita. Yang mereka lihat mungkin dengan perpindahan itu ya, dengan berbagai macam asumsi dari mereka lah ya. Oke, nah kalau kayak gitu Beb, nah sekarang kan udah 1 tahun berarti ya pindah ya? Iya dong, yang dari aku tahu pertama juga udah 1 tahun. Ya pelajaran apa yang kamu dapat dari pelajarannya didapat? Satu ya. hal ya Beb ya, hidup ini unik ya. Sebenarnya hidup itu pengulangan loh Beb. Waktu pertama diperkenalkan insurans bulan Oktober. Saat Oktober lagi ya? Mimi harus terpaksa. Berarti bener ya? Apa Oktober? Bentar. Oktober tuh bener ya? Memang kejadian. Waduh, itu sesuatu yang aku juga pengen pengen ngambil ininya loh, energinya bahwa hati-hati sama apa yang kita omongin, apa yang kita pikirkan, ya itu yang memang benar-benar persis yang terjadi kayak gitu ya. Jadi makanya Mimi percaya itu rencana Tuhan, Beb. Rencana Tuhan itu sangat besar. Mimi memang plan saat melihat bisnis, kemudian sistem, produk, perusahaan, visi misi perusahaan, itu inline dengan tujuan kita. Itu kan nggak gampang untuk buat sebuah keputusan. Finally kita memutuskan untuk start mau berpartner sebenarnya Desember. Tetapi kan ternyata Tuhan berkata harus lebih cepat karena memang tadi ya pengulangan Oktober. Ya memang harus Oktober. Jadi di bulan Oktober akhirnya memutuskan pindah. Waktu itu kurang dari 20 orang Beb, yang ikut Mimi. Dari hampir 300 partner, 39 leader yang join bareng Mimi. Kurang dari 20. Dan itu pun yang join termasuk newbie. Jadi artinya mereka ada leader-leader baru di industri, jadi belum matang banget. Nah, cuman mereka punya mimpi yang besar dan mereka trust bahwa ini bisa membantu mereka untuk maju. Nah, sekarang Beb, saat ini leader itu ada hampir 90 leader. Buset, berarti dari setahun ya, hebat ya, setahun. Oktober ya, ke Oktober malah dikasih lompatan yang lebih luar biasa lagi. Dan manpower sekarang 350 manpower. Aduh. Dan itulah satu hal yang Mimi lihat, nggak perlu khawatir. Kalau kapasitasnya memang di situ, ya kamu akan mencapai itu dengan cepat. Kembali lagi, kalau tujuannya uang, itu akan kita berat. Ya kan, karena kita berfokus ke uang. Tetapi kalau kita memang punya tujuan tadi ya, punya misi, mau mensejahterakan orang dengan cara apa? Punya sustainability income. Dan ini ada inline loh, dengan sistem yang inline. Kita punya keyakinan. Dan leader-leader yang lain juga melihat keyakinan kita. Mereka juga mau bergabung dengan kita, Beb. Gitu. Sudah 1 tahun pindah ini berarti kan banyak tuh leader yang join ya. Yang sekarang yang aku ikutin kan kalau misalnya boleh dibilang justru yang punya pengalaman lebih dari kamu, Beb, atau misalnya... Iya, ada yang 21 tahun. Ini kan baru 12 tahun. Iya, maksudnya tuh ada yang 21 tahun, ada yang senior, ada yang malah pencapaiannya juga jauh lebih tinggi lagi. Akhirnya memilih untuk bisa join ke kamu gitu ya. Itu gimana sih? Perasaannya gimana ya? Rasanya, Beb, satu hal, Mimi bersyukur sih. Artinya, saat ini Mimi dikasih tugas Tuhan untuk lebih besar lagi. Membantu orang-orang yang sudah luar biasa itu menjadi... Dengan bersinergi, bukan berarti Mimi lebih pintar, enggak. Tapi dengan bersinergi, pengalaman mereka yang lebih lama di industri bisa saling mengisi gitu ya. Bisa membantu lebih banyak orang yang bertumbuh lebih cepat lagi. Tetapi satu hal dalam hati Mimi yang membedakan adalah saat membangun orang benar-benar dari nol dan melihat perubahan mereka step per step. Itu lebih sebenarnya hal-hal yang berharga, Beb. Dibandingin uang. Jadi kalau
Oke, saat ini kita ngelihat omset gede. Berarti hasilnya selain omset besar, partner yang bertumbuh, berarti impact-nya ke income. Iya, itu udah otomatis lah ya. Secara otomatis. Nggak perlu dipertanyakan kalau itu. Tetapi kalau di comparing dengan artinya dulu kita bangun sama-sama mulai dari nol, orang-orang yang kita bangun gitu ya Beb ya. Ada kekayaan hati yang berbeda, ada rasa yang berbeda di situ. Bukan berarti ini nggak bahagia, enggak. Mimi bahagia, Mimi bersyukur. Apa yang Mimi pelajarin saat ini bisa membantu lebih banyak orang lagi, dan Mimi juga punya PR untuk lebih bertumbuh lagi. Karena saat ini kan lebih banyak orang yang memang juga bahkan selevel, bahkan lebih tinggi tadi ya Beb. Jadi artinya juga PR buat Mimi upgrade diri baik secara mental, spiritual, attitude, karakter, knowledge, semuanya juga harus ikut. Artinya memperbesar wadah lebih besar lagi lah ya, karena mempersiapkan untuk orang-orang yang lainnya yang nanti bakal datang lebih banyak lagi ya. Berarti hal yang berbeda dari YDK yang lama nih dengan YDK yang baru, hal berbeda apa nih yang sekarang yang beda adalah Mimi nge-build orang-orang yang sudah expert. Dulu Mimi nge-build orang-orang yang anak PAUD. Ibaratnya beda dong Beb, kamu besarin anak udah gede, Beb aku besarin. Sama besarin anak dari adopsi dari bayi. Iya. Pasti ada yang berbeda. Ada yang berbeda ya. Iya. Setuju. Berarti lebih kerasa ya. Aduh, mudah-mudahan nanti YDK Group Indonesia ini emang harus benar-benar lebih besar lagi. Artinya memang kayak kemarin itu memang sudah dipersiapkan Tuhan ya. Makanya sampai hari ini kenapa YDK Group Indonesia juga masih fokus nge-build organik, Beb. Karena ya itu harus ada ya namanya kita membangun atau ngurusin anak dari PAUD gitu ya. Tetap serunya, selalu ada. Prosesnya, jadi kita melihat prosesnya mereka masing-masing. Tapi juga para leader itu pasti mereka juga punya struggle-nya masing-masing. Disitulah kita saling mengisi Beb untuk menutupi bagaimana struggle mereka dan kita bisa tumbuh sama-sama lebih grow bigger lagi. Iya. Ini Beb, kalau misalnya dari cerita kamu tadi yang aku lihat ya, memang kamu tuh maksudnya tulus, punya hati yang benar-benar berasa banget gitu ya, dari orang yang dari nol terus kamu jadiin lebih bagus lagi gitu ya. Nah, dengan sekarang bertumbuhnya berdatangannya leader-leader yang luar biasa yang lebih hebat lagi gitu ya. Kamu mau jadi leader yang seperti apa? Mau jadi leader seperti apa? Leader yang terus fokus ke pertumbuhan mereka bukan hanya secara finansial, Beb. Tetapi Mimi juga mau di YDK Group ini kita bertumbuh secara mental, spiritual, dan value. Artinya kenapa itu penting? Karena seberapapun income atau pertumbuhan income yang didapat para leader, kalau tidak diimbangi dengan itu munculnya konflik. Oke. Jadi lebih ke situ. Jadi berharap ya Mimi bisa membantu leader-leader ini menyatu, bulat, satu visi, walaupun kita berbeda-beda, beda area, beda apa tapi saat ini benar-benar Mimi bisa merasakan apa yang mereka rasakan, struggle-nya mereka, jadi bisa bertukar pikiran lebih dewasa. Kalau dulu mungkin yang dibina anak-anak nggak mungkin bertukar pikiran, masalah nggak mungkin dikasih ke mereka. Kalau ini kita pun punya masalah bisa sharing. Artinya berarti kalau dengan level yang sekarang sudah benar-benar lebih ke arah meningkatkan value-nya ya. Kalau duit nggak usah ditanya lagi ya. Nggak usah ditanya, duit itu ngikutin. Jadi jangan pernah pikirkan duitnya. Ya udah kelihatan juga lah ya dari YDK sebelumnya gitu, yang ngebangunnya kayak gitu ya. Dengan berapa tadi kalau misalnya yang YDK yang lama dengan 39 leader, dengan 12 tahun, sekarang hanya dalam 1 tahun aja 90 leader. Itu pun leader-leader yang luar biasa hebat juga ya. Berarti kan artinya otomatis lah, nggak usah ditanya. Berarti benar, bagus. Aku juga ngelihatnya adalah value ya, berarti value-nya yang perlu tingkatkan. Semua leader-leader yang ada sekarang berarti lebih ke value-nya, kemudian duplikasi yang value itu. Artinya nggak main lagi dong di level yang namanya yang untuk bagaimana dapetin income yang besar, nggak gitu lagi ya, udah nggak itu lagi levelnya. Oke, terakhir nih, 3 tahun dari sekarang. Aduh, aku benar-benar masuk ke dalam bagian lah ya gitu. 3 tahun dari sekarang, pengen YDK yang seperti apa? 3 tahun dari sekarang. Jadi YDK Group Indonesia menjadi salah satu agensi yang sangat besar, bukan hanya membantu partnernya dari sisi prestasi, Beb ya tadi ya, dari
mental ya, dari Iya. attitude, value itu semua mereka juga bertumbuh dan benar-benar kompak Benar-benar di kompak, seluruh ya. area di Indonesia. Amin, amin. Amin ya Beb Amin, ya. amin, Nanti amin. kamu timnya ada yang di sebelah Iya mana, dong. di mana Harus area bagian gitu ya. dari itu ya, Iya, bagian. ya kayak saat ini kan ada Jakarta, Padang ya. Grateful banget sih juga ada Mami Betty di Padang ya, luar biasa ya, beliau dengan ibaratnya sudah puluhan tahun. Ini luar biasa berat sih menurut aku Iya. ya, puluhan tahun membangun bisnis, finally move benar-benar dari nol. Kalau dari skill kan memang tidak nol, tetapi kan startnya Mulainya dari lagi sama nol kayak kamu ya lagi, sebelumnya. effortnya dari nol lagi, tetapi dari skill, dari mindset semuanya nggak nol, jadi yang membuat beliau sih saat ini growth-nya lumayan cepat juga. iya. Itu kemudian Jakarta, Iya. kita lihat, jadi semua orang yang bergabung di sini saat ini tuh mereka membuat keputusan yang nggak mudah, Iya. ya kan, pasti namanya kita terbiasa dengan pola kerja yang lama gitu ya, Iya. dengan stagnansi yang sama Iya. mungkin ya, dengan terus setiap tahun mengulang yang sama, achievement yang sama gitu, Iya. finally dia meraih pertumbuhan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Nah di situ tuh something yang juga priceless sih, Bang. Iya, Rasa iya. happy banget gitu Oke, yang lihat pertumbuhan mereka. Jadi kita nggak benar-benar menerima mereka di sini gitu ya, kita saling membantu di sini ya, itu benar-benar buat mereka grow. Iya, gitu. oke. Jadi benar-benar kalau misalnya boleh dilihat sekarang, kalau yang aku juga ngikutin gitu ya, yang tadinya YDK Group itu hanya Bali, ya, sebelumnya ya, sekarang benar-benar terbukti bahwa YDK Group Indonesia itu ya benar-benar bisa expand ke seluruh Indonesia. Yes. Bahkan kalau Lombok bisa belum ya, Bek? Lombok belum ya. Nanti kamu ya, Ya, ekspansi aman. Lombok. Nanti next ke depannya berarti akan ada yang Lombok namanya belum ya? YDK Group. Yes. Lombok, Pontianak, Makassar, Amin, Manado amin, dan amin. semua provinsi yang ada di Indonesia lah ya. Kamu kan Amin. udah ya di Pekalongan taruh cabang, kamu udah taruh di Padang, Amin, ya kan? amin. ya. Itulah harapan kita semua ya berarti ya. Harapannya. Oke. Sip. Aduh, thank you banget. Ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari semua cerita kamu tadi tuh bener-bener dengan naik turunnya ya, bener-bener artinya orang luar mungkin lihatnya aduh dengan segampang itu, ternyata enggak segampang itu ya. Jadi ya udah biarkan orang lain melihatnya hanya dari sebatas luar aja, tapi yang tahu itu kan kita. Yes. Gitu. Oke. Thank you banget Beb buat podcast Thank pertama you, Beb. kita yang Kamu luar kan juga biasa. akhirnya bergabung sama kita Iya di dong, sini iya kan? gitu ya. Jadi harapan Mimi juga yuk bertumbuh ya. sama-sama Amin, gitu amin. ya. Jadi berkah buat orang-orang yang finally dulu stagnan atau mengalami kemunduran, yuk segera terbuka mindsetnya dan paling nggak mendengar lah ya, Beb. Iya. Mendengar sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jangan sampai ibaratnya kita diam tetapi tiba-tiba ya kita menyesal Ya. itu gitu. Thank you banget, Thank you banget loh, buat Beb. waktunya. Udah nggak berasa, maksudnya tuh kita bahas semuanya kupas tuntas tentang YDK, ya kan? Semoga setelah ini bisa membuat yang lain itu juga benar-benar terbuka matanya Amin. untuk lihat bahwa ini adalah visi dan misi yang sangat besar yang memang Ya. diciptakan untuk semua masyarakat sebenarnya, lebih ke situ ya Yes, kan? betul. Oke, thank you banget. Thank you banget. Thank you.